warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didan Jubaidah, guru di SMA Negeri 1 Kawali, mengajar mata pelajaran kimia di kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan dibahas adalah membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan. Dalam kehidupan sehari-hari juga terdapat reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Di antaranya, ketika kalian makan es krim ataupun ada yang suka naik gunung, pasti kalian suka buat api unggun kan? Dalam es krim dan api unggun tersebut terdapat pertukaran kalor dan reaksi kimia. Pengertian termokimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kalor dengan reaksi kimia. Kalor itu kaitannya dengan panas. Nah, kalau reaksi kimianya itu ada pada termokimianya. Berdasarkan energi dan perubahan energi, ada yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Nah, kita lihat berdasarkan pengertiannya, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Nah, jadi contohnya seperti gambar di samping. Di sini ada sistem. Kemudian untuk lingkungan itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Jadi kalau yang di luar dari lingkaran kuning tersebut itu termasuk ke dalam lingkungan. Nah, contohnya kita lihat. Ini ada apa? Waktu kelas 10 masih ingat? Ini adalah labu Erlenmeyer. Nah, ini berisi larutan. Kita lihat dari gambar di tengah ini, manakah sistem, mana lingkungannya. Nah, larutan yang warna hijau ini disebut dengan sistem karena dia adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau yang akan dilihatnya. Jadi kita kan tidak melihat Erlenmeyernya, tetapi melihat larutannya. Kemudian lingkungan, segala sesuatu yang di luar sistem, yaitu contohnya labunya. Jadi ketika ada larutan di dalam labu Erlenmeyer, lingkungannya adalah labu, kemudian sistemnya adalah larutan. Contoh lain, sistem dan lingkungan yaitu antara matahari dengan bumi. Nah, sistemnya adalah matahari, kemudian lingkungannya adalah bumi. Jadi, itu contoh sistem dan lingkungan di alam semesta. Materi selanjutnya yaitu tentang energi dan perubahan energi. Di dalam energi dan perubahan energi terdapat 3 sistem. Yang pertama ada sistem terbuka, kemudian ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Sistem terbuka yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi ataupun materi antara sistem dengan lingkungan. Jadi antara sistem dengan lingkungan akan ada yang berpindah. Energi itu berupa suhu, kalau di dalam air suhunya 70 derajat, kalau materi itu berupa airnya. Jadi bisa saja airnya berkurang. Contohnya kalau kalian menyimpan air panas di dalam gelas yang terbuka. Kemudian untuk yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup yaitu sistem yang dapat memungkinkan terjadinya perpindahan energi, tetapi tidak pertukaran materi. Nah, ini bedanya. Jadi yang berpindahnya hanya energi, bukan materi. Nah, contohnya sama seperti tadi, air yang panas cuman ditutup, jadi tidak akan menguap, tetapi suhunya bisa berubah. Dan yang ketiga ada sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak memungkinkan terjadi perpindahan energi ataupun materi. Nah, di sini contohnya kalau punya yang termos yang tidak bisa memungkinkan suhunya untuk turun. Nah, contohnya seperti di bawah ini, di sini ada massa dan energi, kemudian di sini ada energi dan ini tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau sistem terbuka
Itu contohnya air yang panas, jadi airnya bisa turun suhunya dan airnya juga bisa berkurang. Itu sistem terbuka. Kalau sistem tertutup, untuk suhunya bisa turun tetapi untuk materinya tidak bisa karena tertutup. Kemudian yang terakhir adalah terisolasi, tidak terjadi apa-apa. Artinya untuk energi dengan materinya tidak berkurang sama sekali. Selanjutnya yaitu reaksi eksoterm. Pengertiannya, reaksi eksoterm adalah perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan dan bersifat membebaskan energi panas sehingga entalpi reaksi berkurang yang mengakibatkan delta H-nya sama dengan negatif. Jadi kalau reaksi ekso itu kan keluar, jadi dia akan membebaskan kalor sehingga kalau membebaskan kalor, delta H-nya atau energinya akan berkurang. Jadi delta H-nya negatif. Contohnya seperti reaksi di bawah ini. Nah, kalau bisa dibaca 1 mol padatan karbon direaksikan dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida dengan melepaskan kalor sebesar 393,5 kJ. Jadi kalau sudah menyebutkan melepaskan itu artinya harga delta H-nya adalah negatif atau reaksinya bersifat eksoterm. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya bisa dilihat di sini ada kembang api. Dia bersifat eksoterm karena membebaskan energi panas. Jadi kalau yang panas atau membebaskan energi panas itu termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Reaksi selanjutnya adalah reaksi endoterm. Nah, kita lihat reaksi endoterm tentunya kebalikan dari reaksi eksoterm. Di sini perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, jadi kalau tadi eksoterm itu perpindahannya dari sistem ke lingkungan, bersifat menyerap energi. Nah, kalau eksoterm kan tadi melepaskan energi, sehingga entalpi reaksi bertambah. Jadi perlu diingat, kalau eksoterm nilainya delta H-nya negatif, kalau endoterm delta H-nya adalah positif. Contohnya seperti di bawah ini ada 1 mol padatan kalsium karbonat diuraikan menjadi 1 mol padatan kalsium oksida dan 1 mol gas karbon dioksida dengan menyerap kalor. Ada kata menyerap kalor, otomatis delta H-nya akan bertambah sebesar 178,5 kJ. Nah, contohnya di sini ada es krim. Es krim itu kalau dia jadi sistem maka sifatnya reaksinya adalah endoterm. Nah, lingkungannya lingkungan sekitar, kemudian sistemnya adalah es krim. Es krim akan menyerap panas, otomatis delta H-nya akan menjadi positif yang mengakibatkan es krim itu dapat meleleh. Diagram energi perubahan eksoterm. Nah, di sini kita lihat ada diagramnya. Diagramnya di sini untuk entalpi H-nya ada H akhir, H awalnya, kemudian ada reaktan, kemudian ada produk, di sini ada energi aktivasi. Nah, di sini nilai delta H-nya. Di sini proses reaksi. Jadi kita lihat reaksi eksoterm itu delta H-nya atau energi awalnya lebih besar dibandingkan dengan akhir, atau reaktannya lebih tinggi dibandingkan dengan produk, yang berakibat nilai delta H-nya akan turun atau bernilai negatif. Nah, kita lihat untuk yang selanjutnya. Nah, suhu lingkungan akan naik. Kenapa suhu lingkungan akan naik? Karena sistemnya akan mengeluarkan energi. Nah, yang menerimanya adalah suhunya. Kemudian, energi dalam sistem akan berkurang. Itu jelas ya. Nah, di sini kemudian ada harga delta H-nya negatif, jelas karena delta H akhir lebih kecil dibandingkan dengan delta H awal. Kemudian untuk yang kedua yaitu diagram energi perubahan endoterm. Ini perbedaannya bisa dilihat. Nah, antara delta H awal dengan delta H akhirnya.
reaktannya lebih kecil dibandingkan dengan produk, otomatis delta H-nya akan positif. Yang ini mengakibatkan yang pertama, suhu lingkungan akan turun. Kenapa suhu lingkungan akan turun? Karena sistemnya menyerap energi dan lingkungannya mengeluarkan energi. Kemudian yang kedua, energi dalam sistem akan bertambah, yang asalnya dia 30 derajat bisa menjadi 35 derajat karena delta H awalnya lebih kecil dibandingkan dengan delta H akhir. Dan yang terakhir, delta H-nya positif. Itu sudah jelas karena delta H akhirnya lebih besar dibandingkan dengan delta H awal. Selanjutnya di sini ada virtual lab. Kalian boleh mengakses, ini gratis. Nah, alamatnya kurang lebih di sini. Nah, ini alamatnya. Mudah kok mencarinya. Di sini contoh prakteknya ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Reaksinya di sini ada HCl ditambah NaOH, asam klorida ditambah natrium hidroksida. Bisa bermacam-macam. Ada COCl2, ada H2O, ada NaOH ditambah H2O. Nah, kemudian di sini ada persamaan reaksinya. Di sini ada jumlah asam klorida yang akan dijumlahkan. Di sini ada suhu larutan. Suhu larutannya biasanya kalau yang ini awal dan nanti akhirnya akan berubah jadi berapa. Di sini ada delta T. Delta T itu jadi nanti antara suhu awal dengan suhu akhir ada perbedaannya. Berapa, bisa minus, bisa positif. Di sini suhunya berubah-ubah suhu itu. Kemudian yang di bawah natrium hidroksida, asam klorida. Jadi sesuai dengan reaksi, HCl ditambahkan ke NaOH. Jadi asam kloridanya di atas, natrium hidroksidanya di bawah. Kita coba dulu tambahkan asam kloridanya. Kurang lebih berapa? Nah, kurang lebih di sini ada 8 mili ya. Ada 8 mili. Suhu larutannya tadi asalnya berapa? Lupa lagi ya. Nah, ini jadi 26,41. Nah, kemudian delta T-nya di sini ada positif 1,53. Itu artinya berarti positif. Berarti reaksinya termasuk ke dalam reaksi endoterm. Kita coba reaksi yang kedua. Nah, di sini ada kobalt klorida, asalnya 25 ya. Nah, kemudian delta T-nya kita lihat tadi berapa. Kita pijit-pijit, kira-kira ditambahkan ke air hasilnya jadi seperti apa. Nah, delta T-nya itu hanya 0,6 atau reaksinya termasuk ke dalam reaksi endoterm karena reaksinya bersifat positif, atau T awal dengan T akhir perbedaannya positif. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.